Bagaimana gimana? Bagaimana jika seseorang yang harus membantu pengusiran setan itu malah menyudutkan kita dengan dosa-dosa kita dan membongkarnya. Pertama-tama saya agak tuli. Oke, serius. Ini habis operasi ya. Jadi tuli. Jadi gini, saya langsung jawab ya. Kita sebagai orang membantu orang yang kalau benar ya terjadi bahwa dia itu kepengaruh setan, kita nggak boleh menunjukkan dia dengan dosa-dosanya dia. Kita ngajak dia ngomong, menunjukkan masalah boleh, tapi menyudutkan tidak boleh. Kenapa? Karena nama setan itu penuduh, accuser of the brothers. Jadi kita jangan seperti dia, ya kan? Jadi kita harus melayani dengan cinta kasih. Makanya dalam pelayanan pengusiran tidak boleh diekspos. Bayangkan, mohon maaf Pak, kalau ini contoh aja, seorang perempuan yang masih muda, cantik, punya masalah seperti ini, saya ekspos bahwa saya mengadakan pengusiran setan dengan dia, siapa yang kawin dengan dia? Nanti masuk kayak. Maka kerahasiaan itu nomor satu. Kedua, cara kita menangani orang, boleh mengajak dia melihat pintu masuk, tadi saya katakan, ya, analisis pintu masuknya di mana. Kalau memang dia karena dosa habitual, tetap, kita cuma ngomong supaya dia sadar, habis itu menyarankan dia ngaku dosa. Itu selesai tugas kita. Dan kita mendoakan dia. Bukan kita seperti setan. Setan itu punya nama. Menurut Injil Yohanes adalah pembunuh sejak awal. Dan dalam kitab Wahyu apa? Dia akan menuduh kita siang malam di hadapan Tuhan. Penuduh. Accusers of the brothers. Justru kita jangan seperti dia. Karena Allah itu Maha Rahim. Allah itu Maha Rahim. Dia itu mau menyelamatkan semua orang. Bukannya kita malah membuat orang terbeban. Ngerti nggak? Saya setuju, kita nggak boleh seperti itu. Menyadarkan orang pintu masuk kamu di mana harus dikasih tahu. Kalau nggak sembuh-sembuh juga. Tapi setelah itu misalnya kalau masalahnya di dosa, silakan ngaku dosa. Setelah itu bukan urusan kita. Kalau saya kan langsung orang bilang ngaku dosa dengan saya. Kalau yang awam jangan, itu kan berarti ke pastornya. Habis itu nggak usah kamu tahu apa yang terjadi, itu urusan mereka. Kamu cukup mendoakan. Ya, jadi jangan diulang-ulang. Kamu ini begini, kamu ini nggak usah. Orangnya sendiri pasti udah tahu kok sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita perlu ingatkan, kemarin saya minta kamu merenungkan begini, gimana hasilmu. Itu bisa biasa aja. Sebagai temannya, kita juga pendosa kok. Mengapa kita harus menuduh orang lain berdosa? Nanti nggak? Ya seperti itu. Ya. Jadi benar adalah karunia menilai karunia yang dimiliki hierarki, bukan imam, uskup. Imam itu tingkat 2. Kepenuhan imamat ada pada uskup. Jadi karunia menilai karunia ada pada para pengganti para rasul. Oke. Nah, bagaimana dia harus, saya nggak tahu ya, harusnya itu kerjaan moderator. Ngerti nggak? Moderator punya, kemarin Romo Wanta kan moderator kan, kalau nggak salah ya kan. Jadi moderator yang harus membimbing, membuat discernment, lalu kalau misalnya sesuatu melaporkan pada uskup. Ya, misalnya dalam penampakan kan akhirnya yang tangani Vatikan langsung, tapi awalnya kan mulai dengan keuskupan. Ya. Nah, saya nggak tahu prakteknya. Saya tahu banyak praktek yang ke situ. Maka di Kusma Agung Pontianak saya pernah mengusulkan ada komisi doktrinal, belum disetujui uskup, supaya untuk menilai ajaran dan fenomena seperti itu. Di Filipina sudah ada namanya Commission on Extraordinary Phenomena. Ada yang seperti itu. Ya, di sini belum dibuat seperti itu. Nah, kalau nggak terjadi gimana? Ya menurut saya adalah pastor moderator yang harus turun tangan. Ya seperti apa mekanismenya saya nggak tahu. Keuskupan satu dan keuskupan lain bisa berbeda. Tapi saya melihat ada kebutuhan seperti itu. Saya mengusulkan pada Uskup Agung Pontianak, tapi belum disetujui. Karena kata beliau belum ada orang, bahkan saya mengusulkan ada pastor lain untuk belajar eksorsisme di Filipina.
seperti saya pernah mengalaminya. Ya, tapi belum disetujui karena nggak ada orang. Karena perlu ada yang seperti itu. Tapi seperti apa mekanismenya kan ini belum pernah terjadi. Sekarang, dulu itu biasa. Ya kan penatua gitu. Makanya saya bilang jangan pernah mengatakan sesuatu karunia sebelum benar-benar dinilai bentuk karunia. Dan orang yang bisa berbuat itu adalah orang yang memang benar-benar punya pengetahuan yang cukup kuat tentang ini. Itu belajar lagi. Ya. Nah, itu jawaban saya. Saya nggak tahu di sini, oke? Saya mengusulkan di Pontianak, bukan di sini. Aduh, aku nggak bisa dengar, Mas. Mohon maaf. Gimana? Yang ketiga? Bagaimana kita melawan rasa takut akan dosa berat? Kan di dalam dosa berat itu kan akan menimbulkan satu bekas suka yang dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana cara kita melawan hal tersebut? Begitu, Rom. Terima kasih. Yang pertama, malaikat kan ada 9 tingkatan. Malaikat ada 9 tingkatan. Yang bisa mengusir setan itu malaikat paling rendah pun bisa. Karena setan kehilangan rahmat. Ngerti nggak? Nggak harus yang tinggi-tinggi. Malaikat agung itu nomor 4. Kalau nggak salah nomor 5. Saya lupa. Saya buka Google dulu ya. Yang pertama itu thrones, tahta, dominion, penguasa, principality. Bisa dengar nggak? Nggak bisa dengar ya? Nah, jadi 9 apa? Hierarki. Yang pertama thrones, tahta, dominion, penguasa, principalities, pemerintahan, serafim, cherubim, kekuasaan, kedaulatan, ke-8 malaikat agung. Mikael itu nomor 8, tingkatan 8. Tapi dia bisa menguasai yang lebih tinggi, serafim. Jadi ketika malaikat kehilangan rahmat, malaikat pelindung yang biasa pun bisa mengusir dia. Ya, karena itu rahmat Tuhan. Mereka bukan mengusir karena mereka kekuatan mereka, tapi karena kemuliaan Tuhan. Ya. Saya sudah lupa kamu tanya apa lagi. Mati saya. Ya, Romo, kira-kira apakah malaikat itu memiliki free will tidak? Ataukah manusia yang memiliki free will itu yang? Malaikat memiliki free will, kemarin saya ngomong. Dia memilih kan. Yang kemarin itu, makanya dia jatuh. Lalu mengenai bagaimana kalau sudah berbuat dosa supaya tidak guilty feeling kan. Pengakuan dosa. Dan penyembuhan self-image. Itu kita harus percaya gini loh. Pengakuan dosa itu bukan soal ritual, tapi soal kita percaya bahwa Allah lebih besar dari dosa kita. Ya. Saya merasa kita kurang mengerti bahwa pengakuan dosa itu bukan ritual belaka, tapi pengakuan iman kita bahwa Allah lebih besar dari dosa kita dan Dia siap menerima kita kembali apapun kita. Itu justru di situ masalahnya. Spiritual seperti itu, pengalaman iman seperti ini yang harus kita punyai. Bahwa bukan orang sehat yang butuh dokter, tapi orang sakit yang butuh dokter seperti kata Tuhan Yesus dalam Injil Matius. Maka semakin berdosa, kita harus semakin dekat dengan Allah. Karena kita butuh Dia. Masalahnya, semua orang butuh Dia, itu masalahnya. Oke, jelas ya? Para malaikat tidak bisa mengetahui isi hati dari manusia yang terdalam. Lalu ketika kita berdoa kepada para malaikat, seperti misalnya satu bicara atau malaikat pelindung saya sendiri, apakah harus secara pribadi atau bisa dalam hati saja? Kemudian yang kedua adalah saya memiliki seorang teman yang kakaknya setiap ada keluarga
bagaimana untuk mengetahui bahwa ini adalah setan atau memang almarhum. Dan saya katakan bahwa setan, saya sendiri tidak tahu. Ketika dia bertanya bagaimana cara mengusirnya, apakah harus melalui eksorsisme atau hanya kita tahu awam pun bisa melakukan pengusiran tersebut. Itu saja. Terima kasih. Mulai yang kedua itu pasti bukan dari Tuhan. Ya, karena dalam ajaran Katolik orang meninggal itu pasti entah masuk neraka, surga tapi pengujian. Kecuali diizinkan Tuhan. Jadi tidak kasus normal. Ini namanya medium. Dan itu yang paling ditolak oleh kitab suci. Saul jatuh karena minta bantuan Samuel. Minta bantuan ahli nujum bertemu Samuel. Ingat, maka itu tidak mungkin. Maka yang saya sarankan adalah doa pengusiran. Kalau awam nggak bisa ya eksorsisme. Itu pasti. Saya tangani kasus begitu banyak yang seperti itu. Yang merasa punya karunia, itu bukan karunia. Yang kedua, yang dimaksud tidak mengetahui hati terdalam manusia adalah bahwa kamu tahu nggak bahwa kadang kita tidak tahu apa yang kita pikir. Kadang-kadang kita tidak sadar apa yang kita alami. Hanya Tuhan yang tahu. Itu maksudnya hati yang terdalam. Maka biasanya saya berdoa, kalau saya retret, Tuhan Roh Kudus mohon kasih tahu saya apa yang saya pun tidak tahu. Ya, bukan yang kamu maksud seperti doa supaya diantar ke Allah yang Maha Tinggi. Ngerti nggak? Kayak jelas ya, itu rahasia terdalam manusia yang hanya Allah yang tahu. Bahkan manusia kadang-kadang tidak mengerti. Ngerti nggak? Baik, semoga menjawab ya. Selanjutnya, Bapak yang Doa pertama-tama doa Paus Leo 13 itu namanya eksorsisme minor. Sekarang namanya begitu. Itu dulu boleh doakan awam. Tapi setelah tahun saya lupa 1995, instruksi Vatikan mengatakan tidak boleh doakan oleh awam lagi. Dulu boleh. Pernah nonton film Conjuring, Pak? Nah, Conjuring itu si Michael tuh memakai doa itu. Mulai dengan mendoakan pada Santo Mikael. Itu ada. Itu dulu boleh didoakan awam, siapapun juga bahasa kasarnya lah. Ya kan? Nah, dengan begitu kelihatan jelas bahwa awam, Bapak juga, semua orang yang dibaptis boleh melakukan deliverance, bukan eksorsisme bahasanya. Ngerti nggak? Jadi saya tidak heran dan sangat diminta juga awam terlibat. Cuma masalah apa yang terjadi dengan pengalaman Bapak itu saya belum mengerti. Oke? Karena sekali ini Vatikan mengeluarkan banyak instruksi mengenai transcendental meditation, mengenai yoga, mengenai apalagi terakhir
Reiki, ya, itu ada dikeluarkan oleh kongregasi ajaran iman. Nah, pada intinya saya nggak tahu ini jatuh dalam fenomena yang mana. Tapi yang disebutkan dalam Vatikan itu semua dilarang, supaya tahu. Itu 2000 berapa saya lupa. Dokumennya saya pernah baca. Yang saya ingat tuh kalau nggak salah 1995 itu dilarang menggunakan lagi. Waktu Paus Benediktus XVI masih kardinal. Dia menulis surat dalam instruksinya tidak boleh lagi awam mendoakan Paus Leo ke-13. Itu adalah sekarang dijadikan eksorsisme minor. Ya. Dulu dianggap cumanya doa pembebasan Paus Leo 13. Itu digunakan untuk manusia dan untuk hewan kalau terjadi atau rumah. Nah sekarang kebanyakan kita mendoakannya itu untuk rumah, bukan manusia, ngerti nggak? Bukan rumah, bukan manusia, ngerti nggak? Jadi karena instruksi ini dan dengan revisi daripada tahun 2002 dari kalau salah dari ritus eksorsisme, maka menjadi beda dinamakan eksorsisme minor, selain yang mayor. Nah fenomena-fenomena itu saya mengerti banyak kejadian seperti Bapak bilang. Yang saya ngomong adalah bagaimana teologi Katolik. Ngerti nggak? Yang mungkin banyak orang bisa setuju dan tidak setuju. Tapi ini yang diwartakan oleh pegangan saya adalah dokumen-dokumen gereja yang mengeluarkan instruksi-instruksi seperti ini. Makanya saya tidak bisa melari daripada itu. Ya, saya mohon maaf, mungkin ada yang kecewa seolah saya itu black and white. Saya bukan black and white. Saya ini Katolik dan saya pastor. Di atas mimbar saya wajib mewartakan iman yang hanya diakui oleh gereja Katolik. Dan banyak sekali instruksi-instruksi baru. Saya lupa tahun berapa. Kalau tidak salah 2012 atau apa. Keluar banyak instruksi baru lagi. Ya, termasuk mengenai New Age sudah lama. Mengenai Reiki, Transcendental Meditation. Banyak seperti itulah. Itu ada. Ya, saya nggak mau menentang bahwa ini benar atau tidak. Tapi saya mengatakan bahwa dari penilaian gereja Katolik seperti ini. Dan instruksi sudah banyak keluar. Mendoakan Leo 13 itu saat ini dilarang untuk awam. Dulu boleh, saya setuju. Dulu boleh. Sekarang hanya boleh doakan oleh imam tertakbis. Ya. Bahkan supaya kamu tahu, dalam instruksi itu seorang kardinal pun tidak boleh masuk. Kardinal dari Roma datang ke sini untuk mendoakan penyembuhan tidak boleh tanpa seizin uskup diosesan. Itu instruksi terbaru. Jadi banyak sekali Vatikan melihat, mohon maaf ya, umat-umat mengundang tokoh-tokoh besar dari mana-mana, karena dia kardinal, uskup agung, orang terkenal, tiba-tiba bisa langsung masuk menjadi pembicara. Itu dilarang Vatikan sekarang. Dalam instruksi mengenai prayer and liberation and healing, kalau nggak salah dokumennya. Bisa dibaca kok di situ. Ketik aja Congregation of Doctrine of Faith. Di situ ada. Ya. Itu sementara jawaban saya. Tanpa menilai bahwa ini bagaimana, saya percaya ketulusan hati banyak orang. Jangan salah loh ya, saya bukan datang untuk menghina. Saya percaya ketulusan hati banyak orang, tapi saya tidak bisa kata lain kecuali apa yang diwatakan gereja. Kalau enggak saya dipanggil uskup, itu aja. Nah itu yang saya tahu dari segi iman Katolik. Maka yang saya watakan benar-benar iman Katolik. Di luar itu paling enggak riset belum sampai. Itu aja. Ya mohon maaf, jangan kecewa, seolah saya tidak mengakomodir pengalaman-pengalaman yang indah. Seperti Vatikan yang kedua mengatakan, agama lain pun mempunyai wilayah ilahi sendiri. Jadi kita nggak boleh mengatakan mereka tidak ada keilahian dari Tuhan. Tapi kalau saya disuruh untuk bicara tentang agama lain, saya nggak mampu. Karena saya bukan agamanya dia. Tetapi yang saya bicarakan adalah bagaimana inilah iman gereja Katolik yang dipegang sampai hari ini. Yang saya tidak bisa beralih. Terima kasih Pak atas informasinya. Tapi jangan salah sangka ya, saya tidak ada maksud untuk meremehkan apapun juga. Terima kasih. Saya Calvin, tadi Romo katakan bahwa setan itu ada dan orang yang tidak mempercayai setan itu tidak wajar. Saya mau minta orang yang dia tidak mempercayai bahwa setan itu tidak ada, tetapi dia percaya bahwa sifat mempengaruhi yang masuk hati dan berdoa, sehingga orang tersebut berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan Saya tidak mengatakan tidak percaya setan tidak wajar. Saya mengatakan orang harus percaya setan ada, itu iman. Ngerti nggak?
Jadi iman itu bukan soal wajar tidak wajar. Duduk, nggak apa-apa. Calvin duduk. Jadi kepercayaan itu bukan soal wajar tidak wajar. Orang menikah sekali seumur hidup, monogami itu tidak berarti wajar tidak wajar. Mungkin banyak orang merasa tidak wajar, tapi itu adalah yang benar dalam ajaran Katolik. Jadi kalau saya mengatakan setan itu ada dan kalau tidak percaya itu salah, itu bukan wajar tidak wajar, itu salah benar. Yang benar adalah setan ada, tapi Tuhan lebih ada. Nah, itu beda lagi, ngerti nggak? Ya, jadi jangan salah sangka. Ya, jadi kalau orang ngomong setan tidak ada, itu bukan ajaran Katolik. Konsili pendahulu selalu mengatakan ini. Ngerti jelas ya? Bahwa dia nggak mau percaya, itu urusannya dia, ya kan? Ngerti nggak? Sama aja saya mengatakan Maria itu perawan. Sebelum melahirkan, saat melahirkan, dan setelah melahirkan. Itu bukan wajar tidak wajar. Itu iman. Makanya kalau kamu lihat Maria gambarnya ada 3 bintang kan. 1, 2, 3 kan. 3 bintang itu artinya apa? Perawan sebelum melahirkan, perawan saat melahirkan, dan perawan setelah melahirkan. Kalau lihat ikon Maria ada 3 bintang. Ada yang punya 3 bintang. Itu bukan bintangnya 3 seperti apa, enggak. Itu artinya simbol. Perawan sebelum melahirkan, perawan saat melahirkan, perawan setelah melahirkan. Itu kalau ditanya orang pun nggak wajar. Tapi itu iman. Nah, nggak percaya gimana? Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya nggak bisa maksa orang percaya. Jadi ada ini cerita lucu. Ada satu anggota DPR RI minta saya supaya meyakinkan orang milih dia. Saya bilang, Pak, saya ini pastor hampir 20 tahun. Meyakinkan orang percaya Tuhan aja nggak bisa. Apalagi meyakinkan orang pilih kamu. Ya kamu udah sia-sia ketemu saya. Benar kan? Saya ini khotbah di mana-mana. Belum tentu yang di sini semua itu saya yakinkan percaya Tuhan, percaya ya. Apalagi suruh saya meyakinkan kalau orang milih kamu, itu mah kerjaan omong kosong, saya bilang. Benar nggak? Itu loh maksud saya. Saya nggak bisa maksa orang percaya keperawanan Maria. Tapi kalau kamu tidak percaya, bisa saya katakan kamu itu ajaran sesat loh ya. Nanti ya? Paling nggak uskup, bukan saya nggak punya hak. Saya bisa melaporkan uskup untuk mengatakan orang ini ajarannya salah. Tapi kalau diomongin gimana pun juga, kalau dia nggak mau percaya, sudah mau apa lagi, nanti nggak? Jangan terima komuni, paling itu hukumannya kan. Pastor dibilang jangan nikah aja nikah. Nah gimana saya? Nggak bisa ngomong kan? Nah hal-hal begini kita tuh wilayahnya udah beda, ngerti nggak? Yang seharusnya dan yang terjadi, ngerti nggak? Saya mau tanya, saya punya teman, cucunya itu indigo dari kecil. Menurut Romo itu suatu karunia, kutukan atau apa dia dipakai sama setan atau gimana? Terima kasih Romo. Dalam ritual eksorsisme dan pengusiran ada yang namanya menutup indera ke-6. Dalam ritual eksorsisme terbaru, ya saya nggak bawa bukunya, ketinggalan. Itu ada closing of the third eye. Biasanya saya akan menutupnya. Ya, tapi saya nggak bawa, sorry. Saya dari Pontianak, Mas, Mbak, lupa ya, masuk akal lah, dengan pelupa gitu loh. Biasanya saya datang orang datang begitu, yang saya lakukan adalah mengurapi dia dengan minyak, ya, untuk menutupnya. Oke, ada pengusirannya. Ya, saya ngerti. Itu kemampuan preternatural, kemampuan yang bukan karunia atau karunia. Itu kemampuan yang memang dimiliki sejak Adam dan Hawa. Tapi ketika jatuh dalam dosa, maka itu tidak boleh lagi. Tapi ada orang yang sangat sensitif, ada yang nggak sensitif. Maka yang saya lakukan adalah mengurapi di sini biasa forehead apa? Ini apa nih? Tahiyah. Saya tutup, ada namanya eksorsisme dosensis. Mengurapi apa? Indra-indra, termasuk ini hidungnya. Karena ada cium bau, ada yang dengar kan, ada yang lihat kan, ya, ada yang rasa.
Ada yang tangannya bergetar, kakinya bergetar, biasanya saya tutup. Oke? Ya. Ya. Karena dia bisa masalah. Adam dan Hawa punya itu, makanya jatuh dalam dosa. Kalau dia nggak bisa berbicara dengan ular, dia nggak akan goda ular. Ngerti maksudnya? Itu artinya dia berkat dan kutuk. Maka bukan berarti sudah dipelihara. Ya kan? Tapi orang seperti itu dibimbing supaya jangan, kadang-kadang godaannya memakai, ngerti nggak? Karena dia itu terbuka. Maka biasanya tutup, ada berapa doa, exorcism of the senses, pembebasan Pak Indra, closing of the third eye, menutup indra ke-6, dan menutup chakra point. Ya, itu ada. Saya tidak bawa bukunya. Kabar baiknya Bu Lili ngajak saya kembali untuk membuat konferensi di sini. Kalau agak lama, bisa saya bawa barangnya dan doanya dan teliti. Ngerti nggak? Sekarang cuma 2 hari, apa artinya? Ya, ada ritual itu. Saya lupa bawa, sorry. Ya, itu ya. Pertama, bahwa iman Katolik mengatakan kalau orang meninggal cuma ada 3 tempat. Bahasanya 3 tempat. Surga, neraka, api pengujian. Jadi nggak ada roh kegentayangan. Nggak ada. Jadi kalau saya memimpin penguburan orang mati, saya pasti ke rumahnya memberkati kamar dan rumahnya. Apa yang saya doakan? Supaya si jahat jangan memanfaatkan kelemahan iman orang, memperdayai iman orang itu. Ngerti nggak? Saya berkati. Karena saya tahu si jahat selalu ingin berbuat apa saja. Termasuk yang kamu bilang seolah masuk ke orang bicara itu. Nggak ada. Oke? Itu tidak pernah boleh ada. Seans, melihat, ya, medium, begitu. Bukan Katolik. Makanya saya ngomong sebagai orang Katolik. Kalau saya eksorsisme selesai. Mungkin saya kasar ya. Kalau saya itu. Makanya selalu kalau penguburan, kalau saya pas ada, saya kalau punya waktu, saya ke rumah orang itu, atau setelah 7 hari, atau pas saya misal, saya pasti minta, kamu mau nggak rumah Bu diberkati ulang? Dan tempat dia tinggal, saya akan berkati. Semoga yang jahat tidak pernah menggunakan kelemahan iman dan psikis orang untuk memperdayai. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ayat suci, selesai. Nanti kalau saya biasanya seperti itu, ya. Jadi bukan yang, jangan percaya seperti itu dari orang yang meninggal. Apalagi saya pernah ada pengusiran orang yang masuk bilang bapaknya, bukan bapaknya, kakek buyut saya. Kamu tahu jawaban saya apa enggak? You boleh kakek buyut saya, tapi gua ini sekarang ada impersona Kristi imam, taat dengan saya bilang kurang ajar kau. Nanti enggak? Saya bilang, kamu ini bukan kakek buyut saya, kamu setan. Siapa namamu dalam nama Yesus Kristus? Akhirnya terusir. Oke? Jangan percaya yang gitu-gitu. Setan itu bapak segala kebohongan. The father of liars. Ngerti nggak? Seducers of nation. Penggoda. Dan dia adalah accuser. Makanya kalau kita ingin mengadakan pengusiran, ngaku dosa lebih dahulu. Tadi saya ngaku dosa. Kenapa? Karena saya bicara mengenai hal ini.
Ngerti nggak? Jangan percaya. Setahu saya belum diterima, udah jelas. Oke? Belum ada deklarasi itu. Bahkan kalau saya ditolak lah, saya lupa. Dokumennya saya nggak tahu. Saya kan tidak tahu semuanya. Ya kan? Coba cari di apakah di website Kongregasi Ajaran Iman sudah menerima. Setahu saya enggak ditolak. Orang kalau meninggal langsung pengadilan pribadi. Itu. Nggak ada. Ya. Jadi jangan percaya itu. Bahwa sabudaya kita menghormati orang berapa hari. Itu masih silakan. Bukannya 7, 14. Mau setiap hari doakan juga boleh-boleh aja. Kamu tahu nggak? Saya mendoakan orang tua saya dan orang tua angkat saya setiap misa selama 20 tahun. Dan saya nggak pernah bertanya dia di surga atau enggak. Kenapa? Bukan urusan gue. Urusan Tuhan. Ya benar toh? Saya mendoakan urusan Tuhan mengabulkan. Dia kalau bilang belum saatnya, mah bukan urusan gue. Yang penting saya bermohon belas kasih Tuhan tiap hari. Setiap hari saya misa, saya mendoakan apa? Waktu doa syukur agung, gimana meninggal, keluarga besar Ordo Dominikan, orang tua dan keluarga anggota Ordo Dominikan, para penderma dan keluarga mereka, dalam hati orang tua saya, orang tua angkat saya. Mereka di mana? That is not my problem. Tidak punya apa? Emosi. Bahwa malaikat jatuh menjadi setan itu kan ada 2 poin, kesombongan dan iri hati, maksudnya tidak mau manusia bersatu dengan Allah. Pertanyaan saya mungkin saya masih belum jelas, bukankah menginginkan sesuatu kemudian iri hati, sombong itu juga emosi? Mungkin saya minta penjelasan lagi. Terima kasih. Mohon maaf mungkin dalam bahasa Indonesia tidak jelas ya. Emosi itu bukan yang marah. Kalau bahasa Inggris passions. Itu emotions. Emosi. Kalau yang kamu ngomong itu adalah vice, ketidakutamaan, dosa, atau virtue, keutamaan. Ngerti nggak? Yang iri hati itu vice, dosa, bukan emosi. Nah, virtue, keutamaan itu iman, harapan, kasih, berbuat baik, itu virtue. Kalau yang itu tuh vice. 7 dosa pokok, 7 deadly vices. Kalau emotion and passion itu takut, tidak suka, itu lain lagi. Ngerti nggak? Mungkin di Indonesia sukanya apa? Orang Indonesia selalu berpikir emosi sama dengan marah. Bahasa Inggris emotions itu termasuk anger, ya, fear, ya, itu termasuk di situ. Ngerti nggak? Ya. Jawabannya cuma satu. Nah. Bu, saya nggak bisa dengar. Saya selalu mendoakan dengan bahasa roh. Pengusiran, deliverance, pengusiran. Gini loh, saya kasih tahu ya, orang yang bisa dikerjain adalah orang terbuka. Terbuka, punya kemampuan indera keenam atau cakranya terbuka, bahasanya. Tunggu. Saya ngomong dulu, orang yang bisa kena adalah orang yang terbuka.
Kalau pintu rumahmu terbuka, yang jahat masuk, yang baik masuk, benar nggak? Kalau pintu kamu tertutup, maka yang bisa masuk adalah orang yang kamu seleksi. Masalah seperti itu, biasanya mereka itu terbuka. Bagaimana terbukanya? Pertama, dia bersekutu dengan setan, sering pergi ke orang pintar lah. Kedua, mungkin keluarganya sendiri ada yang orang pintar. Atau sering konsultasi orang pintar. Maka yang dibuat pemutusan hubungan keluarga darah. Yang kedua, tutup itunya, keterbukaannya. Oke? Nah, saya yakin itu belum dilakukan. Ngerti? Jadi harus di-cut penyembuhan antar generasi, pengusiran antar generasi. Selesai. Itu saya lupa bawa ritualnya. Apa? Doanya itu apa? Ya tadi saya udah ngomong, makanya kalau ibu nggak bisa doakan, saya yang bisa doakan. Nah itu masalahnya. Ya kan, harus ditutup segala macam. Ya, itu sebabnya saya ngerti bahwa kadang-kadang itu harus diputuskan, harus ditutup indera keenamnya, bahasanya closing of the third eye. Third eye itu bisa, bukan eye ini ya, feeling nggak bisa, pendengaran juga bisa, kayak gitu loh, ngerti ya. Nah itu harus ditutup. Dan ritualnya ada. Ngerti nggak? Dan ritual itu bukan saya buat loh, disetujui oleh Vatikan dan konferensi para uskup di Filipina. Ada bukunya, saya lupa bawa itu masalahnya. Ngerti nggak? Jadi mohon maaf, sudah mulai sedikit punya rambut putih, pelupa. Faktor U gitu maksudnya. Kok saya ambil punya kamu? Sorry. Ya itu tadi saya ngomong, ditutup indera keenam itu. Tapi kadang-kadang terbuka lagi, kalau digoda untuk membuka, dia memakainya, maka orang seperti itu selama ini secara spiritual. Ada pemimpin rohani gitu loh maksud saya. Yang nggak tahu pastor-pastor di sini kan bisa. Ya makanya saya bilang itu harus temani. Pendampingan spiritual, rohani. Nah, jangan tanya saya di mana. Ya, di sini kan banyak pastor. Cari uskup. Kalau kamu ke Pontianak kan aneh. Mau kamu ke Pontianak ketemu saya. Dan saya nggak bisa sekarang loh ya. Saya sekarang sibuk, saya sekarang rektor loh ya. Bukan karena saya apa, saya pekerjaan setengah mati loh ya. Jadi sekarang kalau orang tanya saya apa yang saya urus, saya bukan ngurus setan. Saya ngurus laporan keuangan. Ngerti nggak? Ya saya percaya, Bapak Ibu benar, misalnya harus ada caranya, ya jangan minta pasokan. Ya, saya nggak bisa ngomong apa-apa, ngerti nggak? Contoh misalnya banyak yang saya minta ke Pontianak, mereka ke Pontianak. Tapi kan saya sekarang waktunya sedikit. Bukan karena saya sombong, enggak sama sekali. Jangan salah loh ya. Kamu selalu berpikir supaya saya mendoakan kamu. Kamu pernah berpikir mendoakan saya enggak? Kamu pikir kamu punya masalah. Saya punya 1001 masalah. Orang kan selalu minta saya doa setiap hari pagi, WA. Dalam hati saya ini orang yang ngawur. Dia pikir enggak saya butuh doa. Nanti enggak? Jadi bukan saya nggak mau nolong. Kadang-kadang lama saya bisa bantu. Lalu ke Pontianak, kenapa? Saya nggak diberi izin di sini. Setiap eksorsis itu diberi izin uskup. Karena uskup adalah eksorsis utama.
Jadi izin saya dari Pontianak, saya nggak bisa mendoakan orang di sini. Ngerti nggak? Kalau Uskup Sylvester Sound tidak mengasih saya jurisdiksinya, saya nggak bisa mendoakan di sini. Ngerti nggak? Itu terikat pada uskup setempat. Makanya banyak dari Surabaya, Jakarta datang ke Pontianak minta saya doakan. Karena saya nggak bisa doakan di Jakarta, di Surabaya nggak bisa saya. Nggak dapat izin. Dan saya harus taat. Ngerti nggak? Jadi kalau kamu selesai doakan di sini, ya saya nggak bisa. Bukan nggak mau, beda lagi. Ngerti nggak? Saya mengerti itu betul. Saya percaya, Bu. Saya nangani banyak orang seperti itu juga. Cuma ya bohwat kalau bahasa kita, ngerti nggak? Aku nggak bisa apa-apa juga. Ngerti nggak? Lagi pula saya di Pontianak, gimana coba? Ya saya juga nggak tahu. Makanya saya diminta keliling bantu-bantu orang. Ya kadang-kadang saya bingung juga, kenapa? Bagaimana saya membantu, ngerti nggak? Bukan tidak mau loh. Kalau saya di ujung bumi di Pontianak, gimana membantu kamu di Bali gitu loh. Kamu tahu Bali itu perlu 4 jam ke sini, transit 2 jam, 6 jam sampai di Bali. Nah gimana coba? Mau bantu, tapi harus arrange waktu. Ngerti nggak? Ya silakan ke Pontianak, welcome. Ngerti nggak? Cari waktu. Itu yang bisa saya ngomong, saya minta maaf, bukan saya nggak bantu. Cari romo-romo, cari uskup lah. Saya nggak bisa, gitu, di sini. Jelas ya, bukan tidak mau ya, sorry. Bukan tidak mau bantu ya. Saya nggak punya kuasa di sini. Tidak diizinkan di sini. Minimal uskup tidak memberikan saya jurisdiksi di sini. Kedua, ya kamu harus ke Pontianak. Ya, teritori saya preman saya preman Pontianak, bukan preman Bali gitu. Enggak. Kenapa? Kamu Katolik atau Protestan? Katanya pasurmu, itu bisa nggak jawab, ya, karena itu pasti mereka bisa berjawab, ya. Tanya katekismus pastor-pastor yang masalah begitu. Karena ini masalah perbedaan Protestan dengan Katolik, oke? Yang lain. Apa? Perbedaan eksorsisme dan deliverance dalam bahasa yang sederhana. Oke. Deliverance itu sebenarnya efeknya sama dengan eksorsisme. Cuma eksorsisme itu ritual resmi yang ada formulanya. Makanya yang boleh mendoakan adalah yang ditakbiskan. Pertama uskup, kedua imam dikasih izin. Tapi tidak semua harus memakai eksorsisme. Deliverance itu bisa didoakan oleh semua orang beriman yang percaya pada kuasa kebangkitan dan kuasa Tuhan. Kamu juga bisa. Tapi kamu tidak boleh mendoakan ritualnya. Kalau ritual namanya eksorsisme. Nah itu harus imam yang diberi izin. Kalau nggak diberi izin gimana? Nggak boleh. Ngerti nggak? Jadi kalau ngomong efek kan biasa-biasa aja sih. Maksudnya tuh dua-duanya bisa. Tapi dalam hal tertentu memang ritualnya beda lagi, ngerti nggak? Kalau ritual beda. Contoh ritual eksorsisme mulai dengan litani para kudus. Panjang itu. Ngerti nggak? Yang kamu lihat di film itu bukan ritual terbaru ya, itu ritual lama. 16-17. Yang eksorsisme Emily Rose itu masih pakai 16-17. Ngerti nggak? Itu masih ritual lama. Yang ritual baru itu filmnya belum ada. Kalau yang lain-lain ritual lama, termasuk Conjuring itu ritual lama, yang Leo 13. Dulu Leo 13 kalau dibacakan awam Bapak? Boleh.
Sekarang nggak boleh kecuali imam. Nah. Satu lagi ya. Nama saya yang saya inginkan doa apakah yang singkat dan efektif apabila kita misalnya berada di suatu ruangan atau di suatu tempat yang angker dan kemana-mana kepadanya kita minta siapa atau berundang di atas supaya mampu dari mereka atau misalnya tanya kepada pemimpin kita. Bagi saya yang paling penting adalah salib. Kamu percaya nggak bahwa saya banyak pengusiran yang saya lakukan semuanya beres dengan doa aku percaya? Karena itu syahadat pengakuan iman. Yang kita ucapkan tiap minggu kita anggap main-main itu loh. Aku percayakan Allah yang kuasa gitu kan. Tapi nggak main-main. Air suci. Ngerti ya? Jadi jangan merasa kita itu ada formula-formula ya. Bagi saya iman yang hidup nomor satu. Kadang-kadang saya masuk tanda salib. Kadang-kadang orang ketawain saya naik mobil tanda salib berkati gitu. Dia pikir saya gila. Itu tradisi di Filipina luar biasa ya. Di Filipina sejak frater kami diajarkan kalau masuk mobil tanda salib dan pastornya memberkati dan doa. Di sini nggak ada tuh. Makanya kalau saya naik mobil selalu tanda salib berkati. Itu tradisi sejak kami frater diajarkan. Dipraktekkan lah, ngerti nggak? Di sini, makanya maki-maki orang terus di jalan. Sapi lu, babi lu kan, kalau ada macet kan. Ya karena nggak pernah tanda salib. Ya, lupa bahwa dia Kristen. Saya pernah di Jakarta loh. Sebelum misa, baru selesai. Saya kan pakai baju preman kan, baju umum kan. Saya dimaki oleh umat yang saya tadi misa itu. Woi Pak, matanya gitu loh. Kurang ajar. Padahal baru saya khotbah supaya cinta kasih gitu loh. Baru telat dikit aja saya matanya gitu kan. Nah itu hal begitu ngerti gak? Karena nggak pernah mengikut sertakan Allah dalam hal seperti ini ngerti gak? Biasanya kita begini. Sejak frater diajarkan. Karena yang praktek para pastor. Para pastor kalau naik kendaraan tidak pernah tanpa ini. Dan let us pray. Doa malaikat Allah. Salam Maria Bapa kami. Perjalanan jauh, Rosario. Itu kami mengalami. Para pendahulu kami itu selalu mengajarkan seperti itu. Kadang-kadang sebagai frater membosankan. Kita mau tidur nggak bisa tidur kan? Tapi setelah saya jadi imam, itu menjadi habit, kebiasaan. Dimanapun saya buat. Maka orang pikir saya itu mentang-mentang pastor. Bukan. Itu kebiasaan dibawa sejak saya frater dan dipraktekkan pendahulu kami yang tua-tua. Sehingga kami ngikut. Dan dengan sendirinya. Dan kalau lewat gereja, tanda salib. Di sana. Di sini, lewat gereja dengan lewat naik klub sama aja. Ngerti nggak? Misalnya enggak loh ya. Lewat gereja, tanda salib. Itu saya alami. Pendidikan saya. Ya. Maka dari itu saya kira, Bapak Ibu, yang lebih penting adalah kebudayaan Kristen. Christian civilization. Bukan hanya agama, bukan hanya ranah pribadi. No. Agama itu simbol. Memperjuangkan simbol, identitas tidak salah. Yang salah adalah identitas eksklusif mematikan identitas orang lain. Itu beda lagi. Itu radikal namanya, ngerti nggak? Ada fundamentalis. Kalau kamu mempunyai identitas, wajar. Kamu tahu nggak, setiap Natal di Ngabang, kampus saya menghias Natal hampir 200 juta. Menciptakan kampung Natal. Karena Ngabang itu, Kabupaten Landa itu, mayoritas Katolik setelah Flores. Saya mengajar mereka merayakan Natal besar-besaran sebagai orang Kristen. Loh, orang di Pontianak itu kan banyak orang Chinese yang merayakan Imlek besar-besaran. Dia juga orang Katolik loh ya. Dia merayakan Imlek besar-besaran. Kenapa Natal dan Paskah? Enggak ada artinya buat dia. Itu penginjilan yang salah kalau nggak masuk budaya, saya kasih tahu kamu. Christian civilization. Di sini juga
kalau kau menegaskan identitas, tidak berarti radikal loh ya. Salah. Merayakan identitas, gini loh, upacara bendera tidak berarti melawan Malaysia loh ya, ngerti nggak? Upacara bendera kan merayakan identitas kan. 17 Agustus, kalau kamu merayakan upacara bendera, pasang bendera, tidak berarti menyerang Filipina, ngerti nggak? Itu identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Sama kita merayakan Natal dan Paskah, kita merayakan besar-besaran dengan menunjukkan identitas kita, tidak berarti kita ini radikal, tidak. Ngerti nggak? Itu yang saya buat, dan saya minta Bupati menetapkan Kota Abang sebagai Kota Natal dengan SK. Singkawang itu, Cap Gomez tahu kan? Besar-besar saja. Masa kita di Ngabang semua orang Katolik di situ nggak bisa membuat Kota Natal? 5 tahun saya buat. Jadi juga, Jambanyan Jombang, sekali buat hiasan 200 juta, kamu tahu. Dengan lampu-lampu segala macam. Lebih bagus dari mall lah, ngerti nggak? Supaya orang itu merasakan identitasnya. Christian civilization. Filipina itu penginjilan yang berhasil. Meskipun kacau. Kacaunya setelah Amerika masuk. Tapi Spanyol membuat bahkan ada pesta desa. Semua desa ada pelindung Santo Santa. Maka ketika ada pesta Santo Santa, mereka misa, pesta, dan merayakan itu. Saya mengubah jalan jalan di tempat kampus saya, Kota Ngabang, menjadi Jalan Santa Caterina Siena. Saya minta Pemda mengubah nama. So what? Kalau kamu ke Amerika, ke Latin Amerika, namanya apa? San Diego. Ya kan? San Lazaro. Itu kan nama jalan, nama orang kudus. Ngerti nggak? Agama itu budaya. Simbol-simbolnya harus muncul. Kenapa takut? Dan menurut saya, kamu juga harus berani. Menegaskan identitas tidak berarti mematikan identitas orang lain. Ya. Itu salah. Oh, saya besar-besaran. Termasuk Paskah di universitas saya rayakan misa. Pertama kali misa dalam bahasa Latin. Minggu suci semua Latin. Saya bilang ini Universitas Katolik. Masa nggak tahu bahasa Latin untuk misa bahasa Latin? Bahasa Latin saya bilang. Kan nggak ada yang bisa. Saya yang rayakan bahasa Latin. Ya kan? Kan ini universitas kami itu Universitas Katolik pertama di Pulau Kalimantan, supaya kamu tahu aja. Masa liturgi nggak jelas, saya bilang. Itu kan kebudayaan. Ya. Jadi agama bukannya ranah pribadi, tapi benar-benar menjadi isu sosial, identitas buat kita. Kau usah takut. Yang penting jangan orang lain merayakan kau maki. Itu lain lagi itu ceritanya. Itu namanya apa? Fundamentalisme, dalam arti radikalisme. Merayakan biasa kok. Orang Islam merayakan Ramadan 1 bulan luar biasa. Ya kan? Orang Katolik gak jelas. Ngerti nggak? Saya mulai perayaan Natal, namanya Yuletide Season, itu mulai tanggal 9 Desember sampai dengan 6 Januari. Semua kampus dihias, dibuka dengan acara segala macam. 1 bulan. Supaya orang merasa ini sudah Natal, sudah harus menikmati. Ngerti nggak? Itu kebudayaan Kristen ya, Christian civilization. Ngerti nggak? Jangan pikir yang aneh-aneh. Kita harus bisa. Ngerti nggak? Di Bali apalagi. Kan berarti kamu itu jelek kalau merayakan Natal dengan bagus, Paskah dihias dengan bagus, liturgi dibuat meriah. Kalau enggak bosan orang. Ya kan? Oke, terima kasih. Baik, kita